Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu lagi dalam obrolan santai seputar tentang hukum, politik, dan sosial di seputar kita. Sore hari ini kita akan membahas seorang wawan RT di Raja Basa Bandar Lampung yang namanya menjadi perbincangan masyarakat karena Wawan kedapatan mempunyai sebuah aksi dari pekerjaannya yang ternyata berdampak kepada persoalan hukum. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail. Nanti kita akan gali beberapa hal dari narasumber. Yang pertama itu dari Profesor Dr. Edi Rifai SHMH. Beliau adalah guru besar hukum di Universitas Lampung, khususnya hukum pidana, yang nanti akan kita minta pendapat beliau untuk mengenai kasus ini. Kemudian juga kita hadirkan Bung Gunawan Parikesit, Sarjana Hukum. Beliau adalah advokat sebagai kuasa hukum daripada Wawan Kurniawan. Bagian ya, ada beberapa tim ya yang semangat untuk membela hak-hak hukum daripada Wawan Kurniawan, seorang RT yang menjalankan pekerjaannya, kemudian harus berhadapan dengan persoalan hukum. Baik, pada sore hari ini kita akan gali dulu persoalannya tentang bagaimana peristiwa ini terjadi versi daripada Bung Gunawan Parikesit, Sarjana Hukum, sebagai advokat atau kuasa hukum daripada Wawan Kurniawan RT. Selamat sore Bung Gunawan Parikesit. Selamat sore. Alhamdulillah, terima kasih ya. Pertama saya mengucapkan selamat puasa dulu nih. Alhamdulillah, kepada juga pada pemirsa semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Bang Gunawan, kita terakhir ini banyak sekali mendengar pembicaraan masyarakat Lampung khususnya, bahkan juga ada beberapa pemerhati di tingkat nasional yang juga ikut memperhatikan kasus yang sebetulnya sederhana, tapi terus kemudian menjadi sebuah perbincangan publik, yaitu seorang wawan yang bertugas sebagai RT di lingkungannya, kemudian dia dalam rangka menjalankan pekerjaannya itu, terus kemudian sekarang berhadapan dengan hukum. Kira-kira bagaimana nih ceritanya nih, Bang Gunawan? Ini menarik. Sebelum kita bertanya ada apa persoalan ini, sesungguhnya sudah dari beberapa tahun yang lalu ini muncul masalahnya. Ketika ada bangunan yang seharusnya tidak dijadikan tempat beribadah, kemudian dijadikan oleh beberapa kelompok, oleh kelompok tertentu, itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Dari tahun 2016 ini sudah muncul masalah. Oh, dari 2016. Dari tahun 2016 sudah sudah muncul masalah. Bahkan mereka sudah membuat kesepakatan. Inti dari kesepakatan itu adalah yang menyatakan sebagai jemaat Kemah Daud itu sudah menyatakan bahwa tidak akan lagi melakukan perbuatan yang seperti ini. Perbuatannya itu apa? Menjadikan sebuah gudang, ada rumah belakangnya gudang, dijadikan sebagai tempat ibadah. Waktu itu sudah ada kesepakatan? Sudah ada, bahkan sudah ada pernyataan dari pihak mereka. Lisan tertulis kan? Tertulis, ada itu dokumennya, kita ada semua. Bahkan ditandatangani oleh pendeta yang bernama Naib Siregar. Ya. Dan itu pula yang kemudian berulang di tahun 2022. Menyatakan seperti itu lagi. Kemudian berulang lagi di tahun 2023. Nah, jadi persoalan ini tidak serta-merta di tahun 2023 saja. Ya, ada rangkaian. Sudah ada rangkaian dari kelompok atau yang sama. Sama ya. Sama itulah orangnya, bahkan pemimpinnya pun Naik Sregar itu namanya itu juga. Ya, sebagai pendeta mereka mungkin. Dan itu setiap ada peristiwa itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan lagi. Iya. Dan Wawan ini bertugas sebagai RT sejak tahun berapa?
Sejak tahun 2016. Sebelumnya ada RT yang bernama Iwan. Iwan ini yang disinyalir, maaf agak sedikit nakal mungkin sebelumnya. Ketika kelompok ini ingin menjadikan itu sebagai tempat, tapi bertentangan, tempat ibadah, bertentangan dengan SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan nomor 8 ya. Ya. Yang harus minimal antara lain itu ada 90 orang jemaahnya ada di warga sekitar situ, dan ada izin 60 warga sekitar situ yang memberikan izin. Itu regulasinya ya, regulasinya soal dua menteri ya. Iya. Nah, karena ada persoalan kenakalan si Iwan ini akhirnya digantikan oleh yang namanya Wawan. Iwannya pun kabur sekarang. Nah, meminta maaf kembali, saya sampaikan meminta maaf, ini permintaan maaf loh dari jemaah gereja ini, dari jemaah Kemah Daud kepada warga. Menyatakan pernyataan juga bahwa tidak akan mengulangi perbuatan sebelum itu ada izin. Dan faktanya sekarang sudah ada izin belum itu tempat ketika itu? Kejadian belum ya. Sekarang itu dengan tanda kutip saya katakan menjadi ruang bergeningnya mereka dengan menahan Wawan, gitu loh. Dengan menahan Wawan sehingga sekarang ada tempat izin sementara. Dan faktanya sekarang Wawan berada dalam tahanan Polda Lampung ya. Untuk kasus apa? Untuk kasus kalau pasalnya itu 175A, 167, 175 itu tentang pelarangan dengan permusuhan ketika orang melakukan ibadah itu agama yang sudah ada izin lah ya. Kemudian 167-nya itu karena memasuki ruangan atau halaman orang lain tanpa ada izin ya, antara itu dengan 156A. 156A-nya ini yang bisa menahan si Wawan dengan ancaman maksimal 5 tahun itu. Yaitu apa? Penodaan agama. Nah, menurut kami ini sangat luar biasa beraninya Polda Lampung ini. Sebentar Mas Gun, dalam rangka penahanan si Wawan ini, apakah sudah ada upaya-upaya hukum dari pihak Wawan sebagai tersangka melalui pengacaranya, atau kemudian mungkin juga di belakangnya sudah ada bukti semacam perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini? Ya, bicara upaya hukum itu sudah kami lakukan. Bahkan sebelum ada upaya hukum dari kami pun itu sudah ada persoalan yang selesai. Sudah ada di antara kedua belah pihak ini melalui pihak Polresta Bandar Lampung sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan, penyelesaian secara perdamaian. Tapi entah kenapa tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama muncul dari Polda yang dikomandoi oleh Dirkrim Polda Lampung dan langsung menetapkan Wawan sebagai tersangka yang tadi 156A-nya itu dan ditahan. Sebelum ditahan, kita juga sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Ketika ditahan, besoknya kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi diabaikan saja. Baik, tahan dulu sebentar sampai situ. Kita akan coba mendengarkan dari Profesor Dr. Edi Rifai, SHMH. Beliau sebagai guru besar. Yang pertama, kami ucapkan selamat dulu Prof kepada terima Prof. kasih Edi Rifai yang alhamdulillah berhasil mencapai gelar guru besar hukum Universitas Lampung. Prof, berkaitan dengan kasus Wawan ya, Prof. Ini kan menjadi perbincangan publik ya, baik di komunitas maupun itu di media gitu. Kalau menurut Profesor nih, bagaimana nih menurut kacamata hukum nih? Baik kacamata hukum secara umum maupun kacamata hukum khususnya hukum pidana. Ya, jadi kalau saya secara normatif melihatnya begini. Pertama, memang ada pasal 175 KUHP. Kemudian ada pasal 167 KUHP. Kemudian ada pasal 156A KUHP. Nah, dari 3 pasal itu, itulah yang disangkakan kepada Wawan pada mulanya. Itu sudah mulai muncul di Polresta karena dia dalam bentuk LPA. Nah, dalam pasal 175 ini yang LPA ini apa? Ini publik kan. LPA itu adalah laporan polisi. Oh, laporan polisi sendiri. Laporan polisi sendiri. Jadi Wawan ini
berhadapan polisi bukan, sendiri yang melaporkan, ya. Bukan jemaah Daudnya nggak ikut malah. Oh gitu. Ya, ya. Kalau yang lapor itu jemaah Daud LPB. Iya, iya. Ini dalam konteks hukum boleh Prof yang seperti itu, Prof? Boleh aja, kan di dalam Perkap Kapolri itu untuk ada penyidikan tindak pidana itu dua. Satu karena polisi yang melihat ada tindak pidana dia melakukan pelaporan dan tindakan. Kedua dari masyarakat. Iya, iya, iya. Padahal dari kelompok masyarakatnya sendiri yang katakanlah berkonflik dengan kelompok Wawan ini tidak melaporkan, ya? Tidak melaporkan. Baik, baik. Ya. Oke, terus. Kalau dia melaporkan mestinya LPB. Nah, bedanya kenapa? Kalau dia melaporkan maka mengenai pasal-pasalnya bisa ditambah-tambah gitu. Tapi kalau yang laporin ke polisi, maka laporan polisi yang 3 pasal itu udah cukup. Nggak bisa nambah-nambah jadi kalau lagi. Laporan polisi dengan LPA maksimal hanya dapat dikenakan 3 pasal saja. Enggak, ya maksudnya gini, dia begitu ngelapor 1 pasal, dia 1 pasal tuh. Oh. Nggak bisa udah ngelapor 1 pasal, besoknya nambah pasal lain, nggak bisa. Ya, ya, ya. Itu di perkapnya seperti itu. Nah, kemudian pasal 175 itu bunyinya adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah agama secara umum dan berizin gitu. Bunyi pasalnya begitu. Nah, jadi kalau bunyi pasal seperti itu, maka kan ada video-video di mana Wawan itu dia melarang orang untuk beribadah gitu. Nah dia dianggap kekerasan itu dengan kata-kata itu udah kekerasan, berhenti gitu. Secara verbal, ya? Iya, kekerasan secara verbal, berhenti gitu. Kemudian dia masuk secara paksa gitu. Nah menurut saya kalau pasal 175 ya memenuhi unsur. Pasal 175 KP. Ancaman hukumannya berapa itu? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Nggak bisa ditahan. Oh iya, iya, iya. Oke. Memenuhi unsur, tapi kembali lagi nanti mengenai pembuktiannya kan di pengadilan. Ya, artinya kalau hakim menganggap bahwa apa yang dilakukan Wawan itu adalah dia melihat bahwa kan nanti akan ada debatable masalah perizinan. Iya, iya, iya. Nah di dalam KUHP itu diterjemahkan umum dan berizin. Umum dan berizin itu ya dianggap sebagai apa, agama-agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu udah dianggap umum dan berizin. Agama yang sudah diakui oleh negara lah ya. Tapi ada pengertian lain bahwa berizin itu harus mengenai izin tempatnya. Nah, ternyata kan dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, dia tidak ada tempat untuk izinnya gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Wawan itu benar gitu. Dalam menjalankan tugas sebagai RT sebagai ya? RT benar gitu. Nah, oleh karena itu ya nanti tergantung putusan pengadilan, bisa-bisa dia dibebaskan oleh pengadilan gitu. Nah, itu 175. Kalau 167 adalah memasuki pekarangan orang lain dan udah diteriaki oleh orang lain tuh supaya dia keluar, dia tetap masuk dengan melawan hukum. Nah, menurut saya dia kan sudah bilang bahwa saya ini RT kata dia. Nah, harusnya dari pihak jemaat itu melihat dia bilang saya ini RT, dibolehkanlah masuk karena dia kan petugas pemerintah gitu. Maka 167 nggak terpenuhi. Nah, kemudian mengenai 156A di situ jelas-jelas barang siapa yang menyatakan permusuhan, kebencian, penodaan agama, ada kata-kata yang kata-kata itu menodai agama lain. Nah, baru apabila memenuhi unsur itu dia baru dapat dikatakan 156A. Nah, kalau menurut pendapat saya 156A itu belum memenuhi unsur karena harus ada dibuktikan dulu oleh ahli agama, misalnya mungkin ke Kementerian Agama ataupun ke MUI. Seperti Ahok kan dulu dari MUI menyatakan bahwa apa yang diomongin Ahok itu menodai agama, baru berdasarkan itu unsur pidananya terpenuhi. Nah, ini belum ada unsur dari ahli agama dan sebagainya. Ahli pidana nggak bisa menyatakan bahwa itu memenuhi unsur. Nah, yang bisa menahan itu 156A gitu. Oh, karena ancaman hukumannya 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau yang lain 167 itu cuma 9 bulan. 175 setahun 6 bulan. Ya. Dan 175 pun juga itu tadi debatable, artinya bisa aja ya, artinya kita mungkin nanti dengan suatu kondisi Wawan ini nggak perlu ditahan,
tapi dia harus disidangkan. Ya saya melihat bahwa pakai 175 itu masih dimungkinkan, tapi para pengacara punya kekuatan untuk masalah umum dan berizin itu debatable. Ya. Tapi kalau ini Prof, izin Prof, kalau saya simak dari beberapa video-video yang beredar di masyarakat ini kan, Wawan itu pada saat menjalankan aksinya di memasuki bangunan itu, ruangan itu adalah dengan menyatakan bahwa ini tidak ada izin, berhenti dulu beribadah, dan belum ada atau tidak ada kata-kata permusuhan antar agama. Nah, ini kan ada, tadi Prof mengatakan Wawan sebagai RT menjalankan fungsi pemerintahan paling rendah di tingkat masyarakat, yaitu paling bawah sebagai ketua RT, mempersoalkan soal izin. Izin ini maksudnya bukan izin beribadah, tapi izin penggunaan gedung ya. Izin menggunakan gedung untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Kalau nggak salah itu ada pengaturan dalam SKB dua menteri ya soal perizinan itu ya. Menurut Bang Gunawan nih, ini apa namanya si Wawan ini memang motifnya hanya soal izin saja atau memang ada motif-motif agama di balik ini? Dari hasil dialog dengan Wawan ya. Kalau kami amati, khusus untuk Wawannya hanya persoalan izin saja. Dia ini sebenarnya kalau kita pikir lagi menjadi pahlawan loh untuk jemaat Kemah Daud itu. Karena apa? Ketika dia sedang tidak mengetahui peristiwanya, mereka sedang beribadah lah, kata mereka ibadah kan. Kemudian ada warga yang menghubungi. Dia khawatir warga justru meluruk ke tempat situ. Sehingga dia katakan, oke, jangan ada yang aneh-aneh, saya ke sana. Dia membawa 2 orang linmas. Membawa 2 orang linmas dan RT lainnya lagi yang di lingkungan situ. Kemudian dia datangi. Kenapa dia harus akhirnya masuk? Ada orang satu di depan. Dinyatakan, saya RT. Tolong dong, ada apa kalian di sini? Nah, itu jadi peristiwa itu. Kalau untuk si Wawannya, hanya motifnya mempertanyakan. Kronologisnya seperti itu ya. Persoalannya ini kan kalau saya tangkap ya Prof, bahwa munculnya persoalan ini asbabnya adalah karena si Wawan mempersoalkan izin penggunaan gedung, kemudian dia berhadapan dengan hukum. Itu oke lah, nanti kita bahas lagi ya. Ini menurut hukum bagaimana Prof, yang asbab penyebab yang tidak berizin menggunakan gedung ini bisa dipersoalkan secara hukum nggak ini? Ya itu tadi, karena di dalam pasal 175 itu rumusan pasalnya itu dia tidak lex serta gitu. Istilahnya dia tidak apa? Serta-merta. Pasti, tidak pasti gitu. Karena di situ dikatakan bahwa melarang orang yang sedang menjalankan ibadah yang umum dan berizin gitu. Pasalnya gitu, umum dan berizin. Nah, jadi kalau kita mengartikan berizinnya itu adalah agama Islam atau Kristen atau nama agama yang sekarang ada atau agama-agama yang diakui oleh negara lah ya. Itu udah kategori berizin gitu ya. Makanya itu, tapi ada yang mengartikan berizin ini adalah tempatnya. Merujuk kepada SKB 2 menteri tadi. Iya. Nah, jadi itu kembali nanti kita serahkan kepada hakim dan pengacara untuk ya mana yang benarnya, artinya bahwa berizin itu apakah dipisahkan sebagai apa, dipisahkan atau jadi satu. Baik. Jadi kita kembali pada persoalan hukum yang dihadapi Wawan nih sekarang ya. Dia dikenakan penahanan kalau kita melihat KUHP kan karena ancaman hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Lebih ya. Berarti 156A yang dikenakan kepada si Wawan, karena pasal-pasal yang lain itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kita mau tanya nih dengan lawyernya nih ya. Sepengetahuan lawyernya, hasil pemeriksaan di Polda dan sebagainya, ikut mendampingi kan? Ikut mendampingi saksi. Sudah ada keterangan saksi ahli belum soal apakah kategori Wawan ini, perbuatan ini masuk pasal 156A itu tadi. Dan misalnya seperti tadi kan Prof bilang ada contoh Ahok ya,
itu ada keterangan ahli dari MUI. Karena kalau ahli pidana ini hanya bicara soal hukum, kalau bicara soal agama itu ahlinya dari MUI. Ini menurut Bang Gunawan sebagai advokatnya bisa cerita sedikit gimana nih? Ya, kalau untuk ahli pidananya kita sudah sama-sama tahu, dan ini ada hal yang menarik juga ini. Yang tadinya Prof dijadikan sebagai ahli, sekarang justru dijadikan ahlinya pihak dari Mabes, yang gitu. Biasa digunakan oleh Mabes dari sebuah universitas di Jakarta. Jadi ada pergantian ahli disinyalir. Ya? Oh, sinyalir ya. Disinyalir, nah ini sudah ada pergantian ahli, disinyalir. Karena Prof berpikir secara objektif, tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Sementara ada hal yang dipasarkan oleh Dirkrimpum Polda Lampung supaya masuk ini barang, sehingga diganti ahlinya. Nah, ini saja dari langkah ini sudah nggak fair sesungguhnya. Nah, kemudian tentang apakah sudah ada ahli dari ahli agama, sampai saat ini belum kami dengar. Belum benar ya? Belum kami dengar. Yang sudah kami ketahui adalah mereka hanya masih menggali saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Jadi hasil dari selama pendampingan di pemeriksaan di Polda, Bang Gunawan sebagai advokat, sebagai kuasa hukum dari Wawan belum mendengar atau mendapatkan informasi ahli bidang agama yang mengatakan bahwa dia masuk unsur menodai agama lain. Belum ya? Nah, Prof, izin Prof, ini kaitan dengan soal sinyalir nih dari advokat nih. Namanya kan kalau advokat bicaranya kan pasti kepentingan hukum daripada kliennya gitu. Kalaupun benar ada pergantian saksi ahli, Prof. Ini menurut hukum dibenarkan nggak ini, Prof? Ya, jadi kalau mengenai ahli itu tergantung dari penyidik. Jadi kalau penyidiknya mau pakai yang dari Unila, pakai Unila. Mau pakai UBL, mau pakai dari Jawa gitu. Nah, dalam hal ini ya penyidik ini kan dia mencari mana yang membenarkan dia. Awal mula saya dulu kan untuk pasal 175 udah memenuhi unsur, saya bilang. Nah, makanya saya dipakai gitu. Tapi begitu saya diminta ke 156A, saya bilang periksa ahli agama dulu, ke MUI dulu. Nah, saya dapat bocoran informasinya dari Departemen Agama menyatakan karena dia tidak ada omongan yang menodai agama, maka nggak mau unsur menurut dari Kementerian Agama. Oh, jadi menarik nih, Prof. Faktanya Prof sebagai pernah diminta sebagai saksi ahli, sudah pernah menyarankan pada penyidik untuk supaya mendapatkan keterangan ahli agama dulu tentang perilaku atau supaya unsur-unsur yang dikerjakan oleh si Wawan ini memenuhi unsur 156A ya. Begitu ya, Prof ya? Iya. Baik, Prof. Ya itu sama aja seperti gini, kayak kita UITE ada penghinaan. Nah, kita ahli pidana sering diminta. Tapi apakah kata-kata itu menghina atau apa gitu? Seperti waktu kayak wali kota ada pecah pala kau gitu kan. Nah, maka apakah itu sebagai apa penghinaan atau memang orang Lampung biasa ngomong begitu? Saya sebagai ahli pidana ahli bahasa dulu gitu. Iya. Nah, kalau udah ahli bahasa menyatakan bahwa pecah pala kau itu biasa kalau di orang Lampung mah canda-candaan aja. Nah, begitu canda-candaan begitu ke saya ya saya bilang nggak memenuhi unsur. Oh, jadi keterangan ahli hukum ini juga tergantung ahli lain ya. Sebenarnya jadi saling menguatkan itu ya, Prof ya. Prof, kemudian kan kita ini sekarang ada fenomena baru ya, sebetulnya nggak baru-baru banget lah, ada restorasi justice ya. Kemarin juga sempat digulirkan oleh beberapa kalangan. Ini adalah sebuah upaya bagaimana untuk mencari sebagai shortcut ya, jalan tengah supaya mungkin proses hukumnya jalan terus, tapi Wawan dengan pertimbangan kemanusiaan bisa berada di luar supaya bisa berkumpul dengan keluarganya, menjalankan aktivitas dan sebagainya. Ini kira-kira dengan konsep restoratif justice memungkinkan nggak ini, Prof? Iya, kalau dia untuk tindak pidana ringan yang 175 atau 167 bisa, tapi kalau ke 156A
dia tidak pidana berat itu harus izinnya ke Kapolri gitu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat perkara ini tahun lalu di Tulang Bawang itu ada melibatkan beberapa orang yang melakukan kayak gini juga. Jadi ada rumah dijadikan gereja gitu, mereka bahkan di palang pintu di segala macam. Nah, sempet 7 orang itu ditahan, tapi udah ditahan terus ada restoratif justice itu akhirnya didamaikan aja, jadi bisa aja. Bisa ya? Bisa, karena restoratif justice itu kan untuk pemulihan, dan apalagi sebenarnya ini perkara ini sudah damai waktu di Polresta. Jadi peristiwa khusus Wawan ini sebetulnya sudah pernah ada peristiwa lain di Tulang Bawang. Sudah di Tulang Bawang. Bisa dijadikan sebagai referensi hukum barangkali ya. Kemudian juga restoratif justice ini untuk pasal-pasal yang ringan itu bisa diterapkan. Tetapi kalau untuk pasal yang pidana umum berat seperti yang dikenakan pasal 156A ini, sebagaimana yang disangkakan kepada Wawan, itu harus melibatkan Pak Kapolri untuk izinnya ya. Izinnya. RJ ya. Izinnya. Tadi sedikit pernyataan bahwa persoalan ini sama dengan yang di Tulang Bawang. Sebenarnya tidak sama kalau untuk persoalannya. Maksud Pak Prof tadi RJ-nya bisa diambil sama dengan kita Tulang Bawang. Kalau Tulang Bawang itu sudah jelas itu. Persoalannya emang tidak seperti ini. Kronologis itu berbeda. Beda lagi ya. Sehingga mereka emang ditahan sampai 6 bulan ya Prof ya. Iya, tapi RJ bisa RJ. Iya, RJ-nya. RJ-nya ya bisa diterapkan di kasus Wawan ini ya. 156A. Terus kira-kira nih sekarang harapan Bang Gunawan Parikesit dan teman-teman sebagai kuasa hukum Wawan nih kira-kira. Tadi sudah banyak mendapat penjelasan dari Prof. Edi Rifai. Gimana nih dengan endingnya kasus ini, harapannya seperti apa nih? Sebenarnya bukan hanya sekedar harapan, harusnya itu kan si Wawan ini tidak dilakukan penahanan, karena 156A-nya saja sudah sangat pasti dipaksakan itu. Kemudian pertanyaan besar bagi kami, urgensinya Wawan ini ditahan apa? Urgensinya Wawan ini ditetapkan dengan pasal 156A-nya yang masih sumir itu apa? Nah, ini yang harus kita pertanyakan ini. Ada apa ini? Ini yang akhirnya memantik, yang dikhawatirkan memantik stabilitas keamanan Kamtipmas yang ada di Provinsi Lampung, bahkan nanti di Indonesia, yang harusnya pihak kepolisian itu melakukan pembinaan, kemudian menjaga Kamtipmas. Nah, ini menurut saya justru pihak Polda A-nya yang masih sumir, yang sehingga nanti memantik sentimental. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kenapa dipaksakan? Pertanyaan kami hanya itu. Nah, kemudian ada tuduhan bahwa terpantiknya sentimental ini sekarang dituduh lagi bahwa kelompok-kelompok Islam katanya intoleransi yang sedang melakukan perjuangan untuk pembebasan Wawan. Padahal bukan. Islam itu sangat toleransi, tapi jangan juga dipersekusi. Sampai saat ini tuh gereja di depan masjid dekat stasiun sedang melaksanakan ibadah, ada nggak satu puntung rokok pun dilempar ke sana? Nggak ada, kita saling jaga. Jadi kita nggak intoleransi, tapi jangan juga dipersekusi. Baik, Bang Gunawan. Sekarang Prof, sedikit lagi Prof. Berkaitan dengan asas ini Prof ya. Equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Ini kira-kira dalam kasus Wawan ini persepsi equality before the law-nya gimana Prof? Ya, sebenarnya begini, equality before the law itu asasnya memang dia tidak diterapkan dalam bentuk norma hanya. Jadi equality before the law, presumption of innocence itu lebih kepada hanya ajas yang di dalam KUHP itu hanya tercantum gitu. Tapi di penerapan ajas itu sebenarnya nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu dalam praktek apabila ada pelanggaran terhadap equality before the law, presumption of innocence itu nggak ada sanksinya. Itu kelemahannya. Ya. Satu lagi Prof, kaitan dengan teori ini. Saya mensitir gitu,
bahwa hukum itu terbagi dalam 3 kelompok. Ada hukum untuk penguasa, ada hukum untuk hukum, ada hukum untuk keadilan. Harusnya dalam kasus Wawan ini dikenakan yang mana, Prof? Ya, hukum untuk keadilan lah. Hukum untuk keadilan, Prof, ya. Baik pemirsa, saya kira perbincangan ini semakin hari semakin hangat karena kita terbatas oleh waktu. Semoga mudah-mudahan baik semua kelompok dan unsur-unsur yang menangani perkara ini, yang terlibat dalam perkara ini, bisa mencari jalan tengah yang terbaik untuk masyarakat, untuk keadilan, dan untuk hukum sendiri. Dan mudah-mudahan Wawan sebagai seorang RT juga diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi kasus ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa mudah-mudahan yang terbaik untuk Lampung. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.